SPD dari SMP Negeri 2 Sapeken. Bagaimana Pak proses pembelajaran di kelas Bapak, di sekolah Bapak, dan bagaimana mengatasi kendala-kendala karena lokasinya ini Sapeken, ini pulau kecil begitu Pak ya, di luar Pulau Madura ini. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Zainal Arifin dari SMP Negeri 2 Sapeken yang terletak di Kepulauan Pagerungan Besar, yang termasuk Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Nah, di sini di pembelajaran sekolah kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun, dan kami juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dimana sejauh pemahaman saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan gaya belajarnya. Dan dari itu kita sebagai guru perlu mengakomodir. Jadi kami selain instrumen penilaian juga di sini yang lebih penting menyiapkan, memikirkan, merancang bagaimana siswa itu bisa mengaktualisasi konten isi dari pembelajaran yang kita laksanakan bersama. Nah, jadi seperti yang Mbak Moderator tadi sampaikan, kita dari segala macam keterbatasan. Jadi kami mencoba untuk memberikan yang terbaik buat siswa kami. Jadi di mana di tempat lain pembelajaran itu juga menggunakan media pembelajaran, ya misalnya diferensiasi itu ada visual, ada auditori dan kinestetik. Juga kami juga belajar bersama teman-teman guru yang lain, ya bagaimana kita mengembangkan digital, ya media pembelajaran digital seperti game edukasi. Meskipun di YouTube ada banyak, kami juga berusaha menciptakan itu, belajar itu, ya karena juga keterbatasan lampu di desa kami, hidup sehari mati sehari, kadang karena daya wattnya tetap, sedangkan kebutuhan listrik semakin bertambah di masyarakat, jadi kadang mati total 2 hari bahkan 1 minggu gitu. Jadi alhamdulillah, tapi kami juga mendapatkan di tahun awal 2020 mendapatkan tablet sebanyak 89 dari Bos Kinerja, dan terakhir kami mendapat juga Chromebook ya di akhir 2021. Jadi hasil media edukasi pembelajaran yang kami ciptakan atau kami buat itu kami simpan di tablet begitu, sehingga ketika nggak ada sinyal atau kami tidak bisa mengakses YouTube, kami pembelajaran siswa kami bisa melihat di tablet begitu, termasuk juga game-game edukasi. Luar biasa sekali ya Bapak. Berarti ini meskipun daerahnya terpencil, bukan berarti pembelajarannya juga ikut tertinggal ya. Ini justru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Dan ini responnya anak-anak bagaimana ini Pak? Karena kan memakai teknologi ya. Ini apakah mereka asing atau sudah familiar Pak? Namanya murid-murid sekarang kan lebih senang main game juga ya, ketika sudah ada bisa mengakses game. Jadi ya sangat menarik itu, karena juga kami video pembelajaran dan kami ciptakan berupa animasi gitu. Bisa juga dilihat di YouTube saya gitu, Zainal Arifin RM channel gitu. Di sana ada video pembelajaran penyampaian materi berupa animasi gitu. Luar biasa. Ini saya bisa membayangkan pembelajaran di sekolahnya Bapak, di kelasnya Bapak itu berjalan menyenangkan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita sudah mendengar ini ya, 3 kisah yang sangat menginspirasi dari bapak-bapak guru berdedikasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah dari ibu yang paling cantik. Kepada Ibu Ika Wan dari SPD
SMP Negeri 2 Sapeken. Kami ingin bersama mendengarkan kisah di sekolah dan di kelas Ibu. Baik, terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat kepada guru-guru hebat yang sudah hadir di halaman ini ya. Baik Bapak Ibu, jadi sekolah saya itu merupakan sekolah yang berada di kepulauan, dan bukan hanya kepulauannya tapi juga fasilitasnya yang serba terbatas gitu. Kemudian tapi dengan fasilitas serba terbatas tidak menghalangi kami untuk menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah sekolah kami itu termasuk sekolah penggerak tahap 2. Jadi dari tahun 2022 kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tapi yaitu yang pertama, kami setiap mengikuti lokakarya harus melakukan perjalanan yang berat, melintasi lautan selama 2 hari gitu. Tapi itu tidak membuat kami menyerah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian dalam pembelajaran juga kebetulan untuk mapel saya itu adalah mapel matematika. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, yang namanya mapel matematika itu merupakan mata pelajaran yang sepertinya jadi momok ya. Pertama juga siswa kami juga merasa bosan. Kenapa? Karena media yang kami gunakan itu terbatas. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami terbatas di listriknya Ibu. Gitu. Jadi listrik di kami itu menyalanya jam 6 sore. Gitu. Jadi jam 6 sore sampai jam 11 malam. Nah, selain itu kami menggunakan genset yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar gitu. Jadi kami itu saya sendiri sebagai guru matematika mengakalinya bagaimana caranya supaya siswa ini merasa belajar itu tidak seperti beban, tapi belajar itu tetap menyenangkan seperti itu. Jadi saya upayakan menggunakan media seadanya gitu. Media itu seperti sticky note Ibu. Mungkin sticky note di sini memang biasa ya, tapi ketika saya memanfaatkan dengan maksimal, alhamdulillah anak-anak saya itu bisa meresponnya dengan baik. Jadi mereka itu bermain game. Jadi taktik baik saya itu pemanfaatan sticky note dalam game aljabar. Jadi dalam game aljabar ini saya buat suku-suku secara acak, jadi disusun secara acak, yang kemudian nanti mereka membuat soal sendiri dari suku-suku ini. Jadi mereka bergantian maju. Nah, ketika mereka bergantian maju dalam satu kelompok itu, mereka mengamati, jangan yang itu, suku yang satunya lagi gitu. Jadi ada kerjasama, kemudian ada berpikir kritis dari siswa. Itu Ibu, praktik baik saya. Luar biasa ya Ibu. Ini tadi media-medianya ini yang canggih ya, tapi ini ternyata sebuah media sederhana itu juga efektif dipergunakan dalam pembelajaran. Dan untuk anak-anaknya sendiri Ibu, ini kan bisa meningkatkan kolaborasi ya Ibu ya. Untuk hasil belajarnya bagaimana? Alhamdulillah untuk hasil belajarnya, sebelum saya menerapkan metode-metode game seperti ini dengan memanfaatkan media-media yang sederhana, peningkatannya cukup pesat. Bahkan itu terbukti, sebenarnya ini sudah saya terapkan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, meskipun kami ada di kepulauan terpencil, tahun 2022 siswa-siswi kami, ini terharu ya, ini terpancing jadinya. Siswa-siswi kami itu bisa masuk semifinal SSC. SSC itu semacam cerdas cermat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Jadi luar biasa. Dan alhamdulillah juga tahun ini anak-anak kami itu bisa tembus PPDB prestasi di sekolah negeri, bahkan ada yang di Jawa, ada di Bojonegoro. Ada lima siswa yang tembus PPDB prestasi itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu guru hebat semua. Ini sangat menginspirasi kita. Ternyata di tengah segala keterbatasan tidak menghalangi kita untuk maju dan berprestasi. Kita tidak bisa menyampaikan rasa terima kasih karena itu tidak cukup rasanya untuk menghargai pengabdian dan dedikasi Bapak-bapak dan Ibu di sini.
Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat semua, hadirin yang bersama kita di sini, kita telah mendengarkan bersama kisah yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk ikut memajukan pendidikan di Indonesia untuk masa depan anak bangsa. Saya Fatma sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.